Menurut pengamat sepak bola Indonesia Bung Ropan, Ole Romeni rumit, lupain. PSSI punya opsi naturalisasi lain. Mauro Zylstra pengganti Ole Romeni. Sempat ramai karena Ole Romeni digadang-gadang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Namun, prosesnya rumit. Kini PSSI sedang mempelajari berkas-berkas untuk Mauro Zylstra dinaturalisasi menjadi WNI. Adanya pemain naturalisasi tambahan untuk timnas Indonesia tentu menjadi kabar baik bagi pecinta sepak bola Indonesia. Hal ini karena pemain muda Mauro Zylstra berusia 19 tahun yang berposisi sebagai striker. Karena seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia sedang membutuhkan pemain di lini depan, striker seperti Mauro Zylstra. Namun sangat disayangkan hingga sekarang pemain yang dibutuhkan timnas Indonesia. Rupanya masih belum adanya kabar lanjutan mengenai para striker tersebut. Yang sempat dirumorkan akan bergabung dengan timnas Indonesia yaitu dua di antaranya adalah Ole Romeni dan juga Mauro Zylstra yang berposisi sebagai striker. Penantian keduanya merupakan hal yang dinantikan oleh pecinta sepak bola Indonesia setelah Martin Paes. Karena sebelumnya Martin Paes sangat digadang-gadang untuk bisa debut bersama timnas Indonesia. Namun kini dirinya sudah melakoni debut bersama timnas Indonesia dan melakoni 2 pertandingan bersama timnas Indonesia di Piala Dunia Asia. Lalu untuk naturalisasi striker Ole Romeni dan Mauro Zylstra, menurut pengamat sepak bola Indonesia, jika dilansir dari sebuah video yang diunggah di salah satu channel YouTube-nya yang merupakan seseorang pengamat sepak bola Indonesia yakni Bung Ropan. Timnas Indonesia sedang gawat di lini depan dan memang sangat membutuhkan tambahan pemain depan atau striker. Menurut Bung Ropan, Rafael Strijk yang ditempatkan pada posisi striker ini sangat dipaksakan mengingat Strijk sejatinya adalah pemain depan bagian flank. Rafael itu lebih bagus dimainkan di flank, namun ia sekarang dipaksakan untuk bermain di posisi 9 depan oleh Sintayong. Ungkap Bung Ropan yang dikutip dari Radar Indramayu ID pada channel YouTube-nya. Karena kurangnya pemain yang berposisi sebagai striker sehingga Rafael Strijk dipaksakan sebagai pemain depan atau striker. Namun, jika Rafael Strijk bermain di posisi flank akan lebih bagus. Oleh karena itu, dengan kehadiran pemain tambahan untuk mengisi posisi lini depan memang sangat dibutuhkan untuk timnas Indonesia saat ini. Kejutan demi kejutan terus terjadi di seputaran timnas Indonesia, khususnya terkait calon pemain naturalisasi teranyar Jairo Riedewald jadi buah bibir. Siapa dia? Nama lengkapnya Jairo Joachim Riedewald, kelahiran Belanda 9 September 1966. Di Belanda, nama Jairo Riedewald cukup beken. Itu karena ia pernah memperkuat Jong Ajax dan Ajax. Sebelum akhirnya terbang ke Inggris memperkuat Crystal Palace dan kini melanjutkan karir ke Belgia merumput bareng Royal Antwerp. Melihat bakatnya yang luar biasa, sudah selayaknya PSSI gerak cepat untuk mengangkutnya ke timnas Indonesia. Bisa dipastikan kehadiran gelandang petarung setinggi 182 cm bakal membuat lini tengah skuad Garuda lebih solid dan sangar. Tak hanya tangguh di lini tengah, Jairo Riedewald bisa ditarik sedikit ke belakang sebagai bek tengah, kiri atau kanan sesuai skema yang diinginkan tim pelatih. Keserbabisaan itulah yang sangat diperlukan Sintayong terlebih guna melakoni putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Indonesia akan memulai laga di grup C pada 5 September kontra Arab Saudi. Jairo Riedewald diyakini bisa langsung dengan nyetel dengan Tom Haye yang selama ini berperan sebagai jenderal lapangan tengah. Dengan kata lain, duet Tom Haye Jairo Riedewald bakal membuat lawan ketar-ketir. Selain kenyang pertempuran di level atas, nilai pasar Jairo Riedewald yang tembus 52,31 miliar semakin membuktikan kalau pria 27 tahun tersebut sosok pemain jempolan dengan kualitas di atas rata-rata. Jairo Riedewald mengirimkan sinyal positif ihwal keinginannya membela timnas Indonesia belum lama ini, dan itu sangat menggembirakan rakyat Indonesia, terlebih fans setia skuad Garuda. Via akun Jairo Riedewald dengan bangga memamerkan bendera kebangsaan NKRI merah putih. Tak dipungkiri lagi,
Itu merupakan kode oke Jairo Ridwan kepada PSSI selaku federasi serta kepada pelatih Sintayong. Menoleh ke belakang, Jairo Ridwan sebenarnya bukan nama asing yang dikaitkan dengan timnas Indonesia. Namanya kerap-kerap disebut-sebut masuk daftar program naturalisasi yang digalakkan sang ketum PSSI Erick Thohir dalam 2 tahun terakhir. PSSI sendiri memang tengah memberikan kejutan mengenai sejumlah pemain yang masuk rencana program naturalisasi selanjutan. Apakah Jairo Ridwan masuk dalam rencana besar PSSI? Kita tunggu bersama.